Mbak Adi, apa kabar Indonesia Malam? Sekarang saya ke Pak Ahyar Sami. Pak, tapi sebenarnya peristiwa hukum atau mungkin yang terkait dengan aparat penegak hukum, melanggar hukum, apakah memang banyak terjadi hanya di era Pak Listio Sigit? Atau mungkin ini ya sudah pernah terjadi sebelum-sebelumnya di era Kapolri manapun? Bagaimana Pak? Kalau yang tersandung ini ya, itu yang tingkat jenderal bintang 2, memang banyak saat sekarang ini. Ada beberapa ya jenderal bintang 2, dahsyat juga memang. Kalau yang dahulu itu sepengetahuan saya, yang bintang-bintang 2 itu nggak terlalu banyak. Ada juga yang tersandung, tapi nggak banyak. Tapi bukan berarti juga kan secara fakta demikian. Tapi realita yang sesungguhnya kita kan juga tidak tahu. Apakah memang betul-betul mudah-mudahan demikian tidak ada, atau mungkin tidak terungkap. Karena saat sekarang seperti Mas Kiki katakan tadi, perhatian masyarakat ini tinggi terhadap seluruh aparatur negara, baik sipil maupun juga militer. Jadi mereka pantau semua, ada lagi namanya media sosial itu, cepat dia viral. Nah kalau udah viral nggak bisa lagi ditahan. Berbeda zaman dahulu tuh nggak ada viral-viralan ini, sehingga kalaupun ada pun dia kan bisa tertutup. Nah ini persoalan teknologi menurut saya juga salah satu mendorong penegakan hukum terhadap siapa saja. Nah karena di masyarakat kita ini kan masih ada pameo itu ya Caca, hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tapi belum tentu juga seperti itu. Tapi ini stigma ini masih ada berlaku. Ini yang harus kita benahi, mudah-mudahan dengan awalnya kan dengan apa yang diminta oleh khusus di pihak kepolisian oleh Presiden, diundang ke istana menurut saya. Kalau sekiranya bukan merisaukan Presiden, selama ini mungkin sepanjang sejarah baru kali inilah kepala negara yang mengundang pejabat struktur kepolisian ke istana. Selama ini yang saya tahu ya, tentu ada kerisauan beliau. Kenapa Caca? Terakhir hasil penelitian dalam salah satu media cetak, itu tingkat kepuasan masyarakat terhadap hukum itu rendah sekali. Rendah sekali. Tentu bidang hukum itu terhadap penegak hukumnya. Siapa itu penegak hukum? Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, juga lembaga pemasyarakatan. Nah, termasuk juga penegak hukum ini adalah pengacara. Kan banyak juga yang semuanya ini ada kan. Ini yang kalau kita dalam pidana ini dikatakan sistem peradilan pidana kita. Boleh dikatakan tidak ada aparatur yang bekerja di dalam penegak hukumnya dalam subsistem peradilan pidana yang tidak ada kasusnya. Misalnya di kepolisian, sekarang kita lihat lagi berjalan berapa orang jenderal yang di ini. Kita prihatin terhadap itu. Kemudian di pihak kejaksaan ada yang kemarin siapa namanya terkena juga kasus. Pengadilan ini hakim agungnya, lembaga pemasyarakatan, ada orang yang bisa keluar-keluar jalan-jalan dulu. Sekarang mungkin dia udah di dalam lembaga pemasyarakatan sekarang. Jadi ada pengacara juga begitu. Jadi ini memang di dalam penegakan hukum kita, penegak hukum ini tadi sekarang kena keterbukaan ini tadi nggak bisa lagi bersembunyi-sembunyi. Agak sulit lah, mungkin saja bisa, agak sulit. Itu juga mempengaruhi. Itu saja. Baik, sekarang saya ke Pak Ito. Pak Ito, pastinya para ex Kapolri ini meluangkan waktu bertemu dengan Kapolri. Ini kan disorot, diapresiasi oleh publik. Harapannya benar-benar jadi momentum perubahan. Tapi apakah bisa dengan secepat kilat berubah mengingat banyak sekali keluhan-keluhan Pak Ito ini masyarakat terkait Polri. Apalagi kasus Pak Sambo ternyata TKP ternyata bisa dicemarkan ya dengan para institusi yang menghilangkan bukti, barang bukti, CCTV dan juga lain-lain. Ini gimana cara mengembalikan kepercayaan publik ini? Seperti apa Pak Ito? Baik, pertama saya ingin kembali dulu tadi yang disampaikan oleh Kar, bahwa memang kita akui bahwa tingkat daripada kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum ini kan menurun. Tapi kita jangan lupa juga bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum saat ini beda dengan zaman saya menjadi kabar eskrim. Kenapa demikian? Banyak faktor yang mempengaruhi. Ya, tentu Prof. Kiki yang paling tepat adalah dinamika sosial atau perubahan sikap masyarakat yang semakin kritis.
Tadi disampaikan oleh Pak Fikar, era digital ini kan demikian mudah diviralkan melalui medsos. Kemudian ada juga faktor sosial, ekonomi, politik yang sangat berpengaruh ya terhadap sikap masyarakat dalam memandang aparat penegak hukum ini juga. Kemudian tadi disampaikan juga bahwa memang Kapolri kita kan sekarang sudah menjadi bagian dari masyarakat, tapi masih tetap menjadi bagian dari keluarga besar Polri. Tadi disampaikan, saya juga sudah bicara dengan beberapa Kapolri menyampaikan bahwa Polri itu ingin memberikan motivasi kepada Pak Kapolri bahwa Pak Kapolri tidak sendiri. Di belakang ada purnawirawan Polri ya. Kita juga sampai tingkat ranting akan mendukung Kapolri sehingga soliditas antara Polri dengan keluarga besar Polri ini bisa terjalin lagi. Yang paling penting di sini adalah kenapa ini terjadi? 3 aspek ya, yang harus diperbaiki melalui reformasi kultural atau struktural juga, yaitu aspek pengawasan, aspek pengendalian, dan aspek kepemimpinan. Kalau pemimpinnya ini memberi contoh, memberikan contoh yang tegas dan bisa memberikan teladan, saya yakin ini nanti akan bisa meningkat ya kepercayaan masyarakat. Karena kalau sampai di bawah tidak menghormati pimpinannya, maka ini dalam organisasi akan sulit ya untuk bisa mencapai kinerja yang optimal ya. Jadi ini adalah harapan dari Presiden. Presiden menargetkan bahwa tahun ini sudah ada langkah-langkah konkret yang dilakukan Polri dalam bentuk reformasi yang bisa diharapkan mengangkat kepercayaan masyarakat kepada Polri. Itu harapan kita dari para purnawirawan, dan Pak Kapolri sangat terbuka kemarin mengumpulkan pejabat utamanya dan beliau memberikan janji kepada para mantan Kapolri untuk akan melaksanakan ataupun akan memperhatikan apa yang disampaikan dalam bentuk pokok-pokok pikiran. Demikian. Ya, sekarang saya ke Prof. Kiki. Prof. Kiki sepakat tidak sih bahwa oke, kita berbenah semuanya, Polri berbenah, momentumnya mulai dari saat ini. Tapi memang perlu diingat pola perilaku masyarakat yang tidak taat hukum ini juga di era kini semakin meningkat. Setuju nggak Prof. Kiki? Nah iya, polisi kan bukan bagian yang terpisah dari masyarakatnya. Kalau masyarakatnya masih ya polisinya pasti brengsek gitu. Nah, contoh-contoh kasus sudah terlalu banyak. Bagaimana polisi, contoh kecil aja ditilang, tidak mau disuap, tapi yang ditilang lebih gampang nyuap. Lalu kalau ada kasus penangkapan narkoba misalnya, selalu argumennya sama, saya dijebak oleh polisi gitu. Padahal mungkin benar, memang ada polisi yang jebak, iya betul itu juga gitu loh. Jadi ini nggak bisa kita pisahkan, itu satu. Tapi yang kedua yang sebetulnya bisa memberi harapan ke depannya, tadi saya sudah sebutkan, tantangan-tantangan itu luar biasa, terutama dengan perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Mungkin 15 tahun dari sekarang kita tidak perlu bank lagi. Kenapa? Sekarang aja transaksi Gojek, transaksi macam-macam itu sudah dilakukan secara dengan uang virtual. Ini satu rezim baru, rezim ekonomi baru yang membuka ruang-ruang kejahatan yang baru juga gitu. Nah, itu tidak ada dulu-dulu gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh para mantan Kapolri ini? Ya, keteladanan. Betul. Para mantan Kapolri juga harus memberikan teladan. Jangan setelah jadi mantan Kapolri, kalau ditanya, sekarang jadi apa ya Bapak itu? Terus jawabnya, oh jadi orang kaya. Nah, kejadian kan banyak yang seperti itu. Nah, ini upaya bersama. Dan bagi polisi yang sekarang bertugas dan untuk ke masa depan, satu hal yang dilakukan oleh Kapolri hari ini dan seterusnya adalah kembali ke marwah polisi, kembali ke jati diri polisi. Menjadi polisi itu sebetulnya apa sih? Gitu. Pilihan profesional untuk melayani publik, pilihan profesional untuk melayani negara, membuat masyarakat yang lebih tertib, lebih tertib hukum, lebih tertib sosial, lebih tertib keamanan. Nah, kalau
menjadi polisi adalah pilihan profesional seperti itu, maka harus diajarkan pada calon-calon polisi dan pada polisi yang muda-muda itu bahwa jangan masuk polisi untuk menjadi kaya. Kenapa? Menjadi kaya itu tidak dilarang. Bahkan masyarakat di semua negara itu diharapkan meningkat kesejahteraannya. Meningkat kesejahteraannya itu artinya menjadi kaya. Tetapi cara-cara yang dilakukan itu tidak boleh di luar hukum, apalagi di luar moral. Satu. Yang kedua, menjadi kaya itu tujuan dari pengusaha kan, gitu, mendapatkan keuntungan. Kalau tujuan menjadi polisi itu melayani publik, profesional bukan dalam pengertian uang, tetapi profesional dalam pengertian pada profesi. Ini yang ditata, yang saya tahu itu ASSDM dan Kapolri yang sekarang bekerja keras untuk membuat langkah-langkah bijak apa yang bisa operasional sampai ke bawah untuk mengembalikan marwah ini. Secara sederhana biasanya yang dicanangkan adalah kembali ke Tribrata, kembali ke jati diri Polri, kembali ke marwah sebagai polisi. Salah satu yang saya usulkan, yang sudah lama diusulkan oleh para senior juga adalah mengubah konsep pendidikan dari awal. Ketika masuk itu diajarkan ini lambang polisi ini apa? Lambang kewenangan katanya. Kalau kewenangan itu menangkap, menyita, menembak, itu kewenangan. Nah, harus diajarkan bahwa ini lambang pelayanan. Kenapa? Kalau kita baca di baliknya itu ada melayani, melindungi, mengayomi. Itu fungsi-fungsi pelayanan, bukan fungsi-fungsi kewenangan. Nah, ini langkah-langkah ini yang harus dilakukan, itu satu. Tapi kalau aspek moralitas ini saja tidak cukup. Harus ada sanksi bagi para pelanggarnya. Harus ada, saya ingat bicara dengan Pak Timur Pradopo waktu itu, bagaimana rakyat mau percaya pada polisi akan bersih kalau polisinya punya lifestyle ya yang direproduksi dan diikuti oleh junior-juniornya, bahwa polisi yang sukses itu, perwira yang sukses itu yang pakai barang-barang bermerek, menenteng pasangan yang cantik, gitu. Pergi tiap minggu ke mall, istrinya pakai tas yang bermerek gitu. Nah, jadi ini yang kita harus dibenahi. Baik, Prof Kiki, nanti hal tersebut saya minta tanggapannya kepada Pak Ito ya, bahwa jangan-jangan ini bahwa junior contoh dari atasan ini banyak para pejabat-pejabat Polri yang sudah purnawirawan sukses hidupnya, memotivasi para aparat untuk sukses juga tapi dengan cara yang salah. Saya juga nanti akan tanya kepada Pak Ahyar, benar nggak sih kalau aparat penegak hukum cerminan masyarakat, kalau buruk aparatnya masyarakatnya juga buruk? Sesaat lagi.